Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman sekalian? Semoga hari ini menjadi hari yang baik untuk kalian, dan semoga teman-teman yang sakit penyakitnya lekas diangkat, lekas sembuh, dan dapat beraktivitas seperti biasa dan kembali berkumpul bersama keluarga. Oke, kembali lagi di channel saya, channel yang dapat mengatasi masalah tanpa masalah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang beberapa masalah yang terkadang kita anggap sepele, namun itu berakibat fatal terhadap hubungan kita. Oke, tanpa basa-basi karena ini sudah basi, jadi kita langsung di poin yang pertama. Minum dulu. Nah, seringkali itu kita sering curhat kepada sahabat tentang hubungan kita. Atau secara tidak langsung mungkin kita mencurahkan apa yang ada di perasaan kita kepada sahabat tentang hubungan kita. Nah, kadang tanpa kita sadari, kita sudah membongkar berbagai macam permasalahan kita terhadap istri kita, yang seharusnya hal tersebut itu kita duduk ceritakan bersama kepada istri kita, bukan kepada teman kita atau sahabat kita. Nah, kenapa demikian? Nah, takutnya nanti feedbacknya atau timbal balik dari tanggapan teman kita itu bisa berakibat fatal untuk hubungan kita, karena kita terlalu mendengarkan atau karena mungkin dia terlalu respect ke kita dengan apa yang kita rasakan. Dia memberikan kita saran-saran yang tanpa mungkin dia sadari juga itu akan berakibat negatif kepada hubungan kita. Nah, sebaiknya teman-teman kalau misalnya terdapat ada masalah dalam hubungan kalian, itu sebaiknya diceritakan bersama pasangannya, didudukan bersama pasangannya, sambil duduk bercerita, ngobrol untuk membahas hubungan kalian, agar bagaimana caranya hubungan itu bisa tetap terjalin baik, hubungan kalian bisa tetap konsisten pada jalurnya. Oke, itu untuk poin yang pertama. Untuk poin yang kedua itu kritik yang dapat merusak. Kritik yang dapat merusak yang saya maksud di sini, teman-teman, kita menyampaikan kritik kepada pasangan kita itu secara bagaimana ya? Tanpa menggunakan perasaan atau rasa cinta, atau mengungkapkan dengan lebih baik. Terkadang kita itu mengucapkan karena saking akrabnya kita dengan pasangan kita, kita itu kadang lupa bagaimana caranya memperlakukan pasangan kita itu dengan baik. Terkadang kita lupa cara memberikan saran, kritik, dan masukan yang baik kepada dia. Contohnya, kadang dia sudah berpakaian yang terbaik menurut dia, yang rapih menurut dia. Terkadang justru kita mengeluarkan kritik itu yang dapat menyakiti perasaannya. Kita menyampaikan kritik tidak menggunakan cara yang lembut atau kasih sayang, agar istri kita bisa, agar pasangan kita itu bisa menerimanya dengan baik. Yang ketiga, terlalu memegang kendali. Nah, terkadang dalam sebuah pasangan itu pasti ada salah satunya, entah itu wanita atau si laki-laki, yang memegang kendali penuh di dalam hubungan tersebut. Nah, ini yang kadang membuat Contohnya misal si laki-laki ini dia memegang kendali penuh atas si perempuan. Dia entah itu mengecek handphonenya, ingin tahu segala kegiatan sehari-harinya, apa yang dia lakukan. Nah, ini kadang membuat risih si perempuan ini, seakan si laki-laki ini tidak memiliki kepercayaan, tidak memberikan kepercayaan penuh kepada si perempuan untuk melakukan aktivitasnya dengan baik. Dan terlebih lagi, boleh untuk memeriksa seperti handphone, tapi saran saya itu untuk tidak terlalu sering, atau lebih baik meminta izin terlebih dahulu kepada si perempuan. Sebaiknya seperti itu, minta izin dulu, boleh enggak saya cek, boleh enggak saya pinjam handphonenya, saya mau lihat siapa yang WA masuk, mungkin itu lebih baik. Yang keempat itu peduli terhadap apa yang dipikirkan orang lain. Nah, simpelnya itu teman-teman seperti ini. Kalau misalnya saya
Saya sebagai suami itu, misal contoh saya kerjanya mengojek. Saya mengojek terus nganter penumpang perempuan, dan itu dilihat oleh entah itu kerabatnya istri saya atau mungkin itu temannya istri saya, itu dia lihat saya bonceng perempuan tanpa dikonfirmasi terlebih dahulu kepada si laki-laki. Tanpa dikonfirmasi terlebih dahulu kepada si laki-laki, langsung diinformasikan kepada si perempuan. Nah, si perempuan ini terima karena apa ya? Saya rasa ketika ada informasi yang belum jelas, langsung diterima oleh si perempuan. Contohnya seperti yang saya bilang tadi, suamimu itu bonceng perempuan di sana tadi saya lihat. Nah, ini kadang dapat menimbulkan sedikit kecemburuan yang menurut saya itu tidak beralasan. Kenapa saya bilang tidak beralasan? Karena tanpa konfirmasi terlebih dahulu. Nah, sebaiknya itu teman-teman ketika mendapat kabar dari orang lain yang belum jelas faktanya, sebaiknya itu dikonfirmasi terlebih dahulu kepada pasangannya. Apakah yang disampaikan oleh si keluarga ini atau si teman ini atau si kerabat ini betul apa tidak. Nah, kalau betul, kira-kira si perempuan ini siapa? Mana tahu seperti sebenarnya si laki-laki ini kerjanya bukan mengojek, atau mungkin dia kerja di tempat lain, terus dia lihat orang karena kasihan, ya diambil, dibonceng untuk diantar ke tempat tujuannya. Atau si laki-laki ini ambil kerja sampingan mengojek tanpa diketahui oleh si istrinya, kan bisa jadi seperti itu. Nah, sebaiknya dikonfirmasi terlebih dahulu, jangan menerima mentah-mentah apa yang disampaikan oleh orang lain, karena itu dapat berakibat fatal kepada hubungan kalian, ya. Yang kelima itu hilangnya hal-hal kecil. Contohnya seperti ini. Ketika istri kita sakit, kita tidak seperhatian dulu waktu pertama kenal, waktu pertama pacaran, kita tidak seperhatian dulu. Contohnya kita menyiapkan makanan untuk dia, atau mungkin menanyakan, yang paling jarang itu mungkin menanyakan bagaimana perkembangan dari kesehatannya dia. Ketika di hari ulang tahunnya itu, kadang sebagian orang itu lupa sekedar hanya untuk menyampaikan selamat ulang tahun walaupun tidak dirayakan. Paling tidak perhatian-perhatian kecil yang dulunya sering kita berikan kepada pasangan kita itu kita sudah lupa atau kita bahkan mengabaikannya. Nah, sebaiknya teman-teman jangan pernah merubah hal-hal kecil tersebut, karena dari hal-hal kecil tersebut wanita yang kita cintai bisa lebih mencintai kita, karena dengan hal-hal yang saya sebutkan tadi itu. Dari cara kita menyayangi dia, dari cara kita memperhatikan dia, itu sebaiknya jangan ada yang berubah, agar hubungan itu tetap baik-baik saja. Sebaiknya jangan ada yang berubah dari awal kenal sampai kapanpun. Sebaiknya jangan pernah berubah. Kafir Sampai kapanpun sebaiknya itu jangan pernah berubah. Oke teman-teman. Yang keenam, mengabaikan masalah. Kadang sebagian pasangan itu, mereka salah satunya itu pasti ada yang mengabaikan masalah. Bodoh amat, nanti besok juga dia bisa berubah, dia kembali lagi seperti semula. Besok juga dia. Nah, kadang besoknya ini yang takutnya dia tidak akan seperti apa yang kita pikirkan. Sebaiknya bila mana ada masalah, seperti yang saya bilang di awal tadi, sebaiknya itu duduk berdua mencari solusi atas permasalahan kalian. Duduk berdua mencari solusi, karena hanya itu yang bisa menyelesaikan permasalahan kalian. Ketika kalian mendiamkan atau tidak merespon permasalahan tersebut, nah ini kadang dapat membuat renggang hubungan kalian. Oke, untuk video kali ini sampai di situ saja. Bila video ini tidak dianggap tidak bermanfaat sama sekali, tidak usah dilanjut nonton lagi. Dan bila dianggap bermanfaat, tolong teman-teman share sebanyak-banyaknya. Jangan lupa teman-teman memberikan komentar, karena dengan komentar kalian, saran kalian itu bisa memberikan support, motivasi kepada kami agar video kami lebih baik ke depannya. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah menonton.
Apabila ada salah-salah kata yang menyinggung perasaan teman-teman dari awal sampai akhir video ini, mohon dimaafkan karena saya hanya manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.